Tio, Ibrahim, Ningsih, ada yang bawa buku paket Anda? Tidak. Satu bon. KS tidak. Buku paket. Tidak punya. Mantap. Cuma satu ya. Kayak apa? Jadi apa? Seperti yang Bapak janjikan kemarin, minggu kemarin kan kita sudah membahas materi tentang minum perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Minggu ini kita ulang lagi sekali lagi agar waktu ujian nanti Anda bisa dengan mudah menjawab soal-soal yang diberikan. Oke. Baiklah, yang punya buku paket boleh dibuka buku paketnya. Halaman 70. Halaman 70. Sebelum Bapak melanjutkan seperti minggu kemarin, Bapak akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan dari Bapak menyampaikan materi tentang perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba ini. Tujuannya itu adalah yang pertama, peserta didik kalian dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini bahwa agama Islam melarang melakukan perkelahian antar pelajar, melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras dan narkoba. Dan yang ketiga yaitu membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab dan cinta damai. Yang terakhir, peserta didik dapat membuat konten video tentang cara mengatasi perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Baiklah, sebelumnya di kelas ini ada yang pernah tahu kan? Ada. Ivan Pak. Azik pernah berkelahi antar pelajar. Ivan. Bel. Sering. Dan Azik. Ivan. Panik. Oh, mangga. Apa juga Betul ya? panik. Tapi kalau Malas. ya beda. Kan pasti diminta bertanggung jawab. Rel. Apa ini? Kalau seperti Apiku? perkelahian Di meja. kan berkelahi merugikan kedua belah pihak, kan sama-sama rugi. Nanti juga di akhirat kita pasti diminta pertanggungjawabannya. Kalau seandainya tangannya yang patah kita buat, nih betul berkelahi, misalnya berkelahi, salah satu korban yang kalah pasti mendapat dampak yang tidak sepadan, misalnya tangannya patah. Kalau pun di dunia tidak dibalas oleh Allah tangannya patah, mungkin di akhirat mungkin beda. Tangannya patah. Tahu ya? Di sila-sila beraktivitas kalian dapat mengirim kegiatan positif, misalnya rajin menuntut ilmu, keagamaan maupun terlibat perkelahian, sering game, dan narkoba. Hanya harus disadari kan dan menjadi pengingat semuanya, yakni akibat yang ditimbulkan sebagai konsekuensinya itu tidak sepadan.
bisa lihat sendiri lah. Banyak betapa banyak keterpurukan dalam hidup akibat perkelahian, tawuran, keras, narkoba, semua obat-obatan. Di dunia saja begitu, apalagi bagaimana nasib kalian yang dilakukan tanggung jawabannya itu loh. Harusnya kita dapat menahan diri kita lah dari hal-hal negatif. Orang bijak menyampaikan hidup itu perjuangan yang harus dikerjakan. Bahkan terpuruk di jeruji penjara. Ya kan? Sedangkan di dunia nih kita melakukan hal-hal seperti itu pasti ada imbas. Kalau kita tidak tertangkap, dia tidak dibalasnya oleh Allah. Karena itu memiliki kita dan saya berpikir yang maju. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan keberadaan kita ini sebagai iblis berkehidupan ini. Apa keberadaan kita ini sebenarnya telah Allah jadikan sebagai bibit unggul. Apalagi kita yang anak laki-laki, kita yang anak kan sudah dijelaskan. Dulu pasti pernah mendengar anak saya laki-laki. Bagaimana lagunya? Bapak maaf ya. Pokoknya itu derajat kita lebih tinggi daripada wanita. Jadi enggak? Pas. Oh ya, ibu ya. Derajat ibu. Pokoknya beda. Berarti derajat ibu lebih tinggi daripada ayahnya. Yang pertama kita akan membahas lagi tentang perkelahian antar pelajar. Pelajar yang dicari Islam itu kan artinya damai. Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia. Termasuk bagi para pelajar bukan membagi kebenaran, berperilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Pernah Marisa tawuran? Islam itu juga datang dengan solusi sesuai dengan namanya nih, Islam damai, membawa kedamaian, bukan menambah problema atau masalah. Makanya tata dunia ini dengan jernih, ya tata dunia ini dengan jernih, maka kalian akan mendapatkan jalan hidup yang menakjubkan dan menyenangkan. Amin. Di dunia pendidikan khususnya para pelajar sudah banyakkah kita emas yang ditorehkan oleh pelajar Islam? Ya kan? Ya kan? Dengan pikiran prestasi. Kenapa mereka bisa begitu? Ya, jawabannya karena Islam mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan hidupnya agar hidup itu bermanfaat dan sebaik bagi orang lain. Maknanya apa? Orang itu tidak berkelahi, tidak tawuran, apalagi tidak minuman keras, tidak juga melakukan narkoba. Jadi adik anak baik-baik. Alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Berarti yang disabdakan oleh Rasulullah, yakni baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah ini adik. Kalau seandainya sudah adik mengaji dia sambil belajar. Kita berikan tepuk tangan untuk adik. Dan pokoknya apalagi bagi yang anak laki-laki, kalau sudah
sudah selesai dari menempuh pendidikan di SMA ini, kalau memang ini orang tuanya tidak sanggup untuk kuliah, jangan dipaksa ya tante. Ya Pak. Kita tuh janganlah dipaksa pokoknya. Kalau memang mau kuliah juga usahakan dengan diri sendiri. Yang kedua adalah definisi perkelahian dan tawuran pelajar. Ada beberapa istilah yang sering dipakai dalam mengidentifikasi perilaku siswa yang biasa dilakukan oleh pelajar. Perkelahian antara pelajar atau remaja adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar lain. Sementara pergaulan itu adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar. Jadi kalau berkelahi antar pelajar itu satu-satu antara adik dengan temannya misalnya. Adik satu-satu. Kalau seandainya tawuran berkelompok. Tentunya kalau perkelahian ini disebabkan ada beberapa faktor ya kan. Faktor atau penyebab perkelahian itu bisa terjadi. Yang pertama yaitu seperti kata Bapak minggu kemarin, yaitu faktor individu, rasional choice, yaitu adanya perkelahian yang disebabkan oleh faktor dari diri sendiri, motivasi, pilihan dan kemauannya sendiri. Di Indonesia banyak yang memiliki pendapat ini, misalnya anak nakal ditaruh di pesantren agar imannya mantap sehingga tidak nakal lagi. Menurut Ananda, berpengaruh tidak anak nakal ini ditaruh ditempatkan di pesantren agar tidak nakal? Benar. Kalau memang awalnya dia memang nakal, ditaruh di pesantren, kalau mau berubah, anak tersebut bisa berubah, insya Allah akan jadi anak yang baik. Mas, kalau tetap nakal, anak nakal nih dipindahkan ke pesantren, tetap nakal ya tetap nakal. Soalnya kalau bukan dirinya sendiri yang berubah, siapa lagi tidak akan bisa berubah. Nah, terus Aziz dulu MTS. Terus kenapa bisa nakal? Maksudnya apa? Oh, dulu di MTS nakal. Terus tidak nakal. SMA baru nakal. Nah, itu juga bakal Bapak bahas lagi nanti. Kan minggu kemarin sudah Bapak bilang salah satu faktornya itu faktor lingkungan itu. Yang kedua yaitu faktor social disorganization, yaitu adanya perkelahian. Belajar disebabkan faktor lingkungan. Nah ini aja seperti kata adik tadi, MTS dulu baik, tiba-tiba naik SMA jadi nakal. Itu mungkin adik salah pergaulan, mungkin bisa jadi juga. Salah pergaulan ini kan ujung-ujungnya itu merubah kita menjadi jahat, kan? Bukan jahat juga sih, menyimpang. Berkurang atau hilangnya peran budaya yang selama ini menopang. Misalnya orang tua yang semakin sibuk melupakan pendidikan anak-anaknya, atau guru yang terlalu banyak memberikan PR dan abai dengan bimbingan dan arahannya. Kalau seperti Bapak kan tidak kan, tidak kan Alia? Maka bisa Bapak tidak jarang memberikan PR atau tugas kan? Bapak ini sering menjelaskan kan? Ya kan? Iya. Kalau menjadi guru itu tidak harus apa namanya itu, kalau dalam dunia pendidikan itu teori dakwah. Tidak harus kan ini. Kalau siswa diberikan pekerjaan terus menerus PR
Selain itu abai, misalnya itu hanya memberikan tugas, tidak menjelaskan bagaimana ya bagaimana itu yang diberikan tugas kan berdasarkan panduan buku paket juga tidak mungkin lah karena selanjutnya itu strain. Faktor ketiga ada namanya strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Faktor tekanan yang besar dari masyarakat misalnya kemiskinan. Di satu sisi sementara dia lain orang kaya yang sering menjadikan kekayaannya. Misalnya itu ada salah satu dia orang kaya nih yang mempertontonkan kekayaannya sementara dia orang lain miskin. Itu merupakan salah satu faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Kan menyebabkan diri benci itu kalau tidak dilandasi dengan iman. Yang ketiga, yang keempat differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Kalau tadi itu salah lingkungan, yang ini salah pergaulan. Makanya ada bukan akan ini ruangan ya. Sama dulu manusia ini kan mempunyai banyak muka. Jumlahnya 1, 2. Manusia itu adalah makhluk yang suasana yang paling mudah berubah. Makanya jangan percaya dengan manusia, percaya kepada Allah. Pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawuran, anak yang malas belajar, tukang mencuri, malas belajar, maka semua itu menjadi berkat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba menjadi nakal. Karena telah anak ini telah berteman dengan pelajar yang nakal. Selanjutnya itu labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Faktor yang apa sebenarnya faktor yang menyebabkan kita dicap sebagai pelajar yang nakal? Bolos benar. Mungkin waktu kejadian tersebut masyarakat melihat dia merokok, pokoknya faktor yang menyebabkan anak tersebut dicap sebagai pelajar yang nakal oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor terakhir fenomena, yaitu adanya pelajar disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Alasannya anak laki-laki biasanya lebih nakal atau misalnya budaya maskulin, sehingga wajar jika anak laki-laki itu nakal. Nah, maksudnya ini kan faktor yang terakhir ini anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Faktornya itu misalnya budaya maskulin. Budaya maskulin ini biasanya itu gender. Anak laki-laki merasa lebih berani, lebih kuat dibandingkan anak perempuan. Dan itulah 6 faktor penting mengenai perkelahian pelajar. Jadi kalau ada faktor, pasti ada juga pencegahan dari perkelahian pelajar ini kan.
di sekitar yang sehat, aman dan tenang. Yang kedua, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Hubungan antar keluarga berjalan baik, jaga betul keutuhan dan ketentraman di antara keluarga begitu juga. Jika anak berada dalam asrama, tempat tertentu, wujudkan kehidupan keluarga yang beralih ini ke lirik halaman 92. Mungkin itu saja penjelasan kembali kita dari perayaan pada. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, komat, minuman yang memabukkan. Minuman keras. Komar berdasarkan telah aturan surat Al-Maidah. Bagaimana ya? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi dan mengoordinasi dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan dosa. Itu surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Makanya bahwa itu baca seperti ini. Komar ini adalah segala jenis minuman atau makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Mana lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Itu komar itu. Rasulullah pun bersabda, setiap yang memabukkan adalah komar dan setiap komar adalah dihalalkan. Yang namanya komar, yang namanya alkohol, yang memabukkan sudah pasti diharamkan, karena tidak hanya merusak badan, juga merusak akal budi dan lisan. Misalnya zat komar itu kan seperti alkohol yang merupakan zat kimia antara lain disinfektan, pembersih larut, bahan bakar dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Sebaliknya, jenis-jenis obat psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol yang tetap diharamkan, tetap haram digunakan sebab dampak negatifnya sangat tinggi sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda maupun pribadian bagi semua. Jelas sebabnya obat menurut Islam Quran bila kita sangat selanjutnya yang terakhir adalah narkoba. Narkoba ditinjau dari Islam. Narkoba menurut Quran memang tidak ditemukan padanya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya dicari dan ada definisinya yang tidak ada nasnya disebabkan kesamaan. Pertama, narkoba. Apa bedanya narkoba dengan koma? Narkoba dengan cuman kalau narkoba ini mengandung keduanya. Narkoba mengandung sesuatu yang memabukkan ya. Kalau mengandung seperti ini ya berarti yang sekarang ya tidak. Cuman narkoba itu merusak akal pikiran. Narkoba adalah
biar tadi bahaya. Segala jenis obat psikotropika dan narkotika masih tidak menggunakan alkohol, kemudian bisa menggunakan sebab dampak negatifnya sangat ekonomis, baik dilihat dari sisi pikiran, kesehatan, atau undang maupun bagi manusia. Misalnya ini azik obatnya ini dampak negatifnya pada kesehatan pikiran apa menurut azik? Bodoh termasuk merusakan pikiran. Kalau Marisa, narkoba mempengaruhi kesehatan. Kenapa? Harta benda. Narkoba juga mempengaruhi dampak negatif dari mengkonsumsi narkoba juga mempengaruhi harta benda. Misalnya kalau tidak mendapatkan narkoba nih, sementara duit nggak ada, pasti mencari solusi lain untuk mendapatkan narkoba. Misalnya Madi mencuri sama Madi mencuri copet, menjual gas mama, tambahkan tabung gas mama di rumah, jual di coba jangan ya. Berdasarkan itu Bapak ulangi sudah tadi apa ada pertanyaan? Pikiran kalau kita mengkonsumsi narkoba, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau kita mengkonsumsi narkoba yaitu ketegangan jiwa. Kita itu seperti ini, kehilangan kesadaran yang pertama. Karena memang begitu, kan narkoba mengandung jenis zat adiktif, nikotin. Selain merusak akal pikiran kan juga merusak mental juga, kesehatan dia. Misalnya nih, pernah nggak Aziz melihat orang yang kecanduan narkoba terus ditangkap kan, diisolasi, ditempatkan di sebuah kamar yang dikunci kayak kan stres seperti gangguan mental, merusak juga. Pencegahan pasti juga ada pencegahan dari jalan kita narkoba. Mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah. Mencintai keadaan hidup ini banyak tuh ini namanya orang yang di bawah kita tuh masih banyak orang di bawah. Ada yang kalau hari ini kita bisa hidup, bisa saja orang yang kemarin berdoa untuk hidup hari ini tidak diberikan hidup. Karena ya pandai-pandai lah syukuri semuanya. Kalau kita mempunyai tangan, mempunyai
jangan marahi dia, jadi dan lain masalah. Apalagi dari narkoba, jodoh. Ini ada apa lagi dari narkoba? Kenapa? Karena ini. Dia pernah tahu kan? Jangan mendekati apalagi dicoba-coba. Memiliki teman akrab. Tapi teman akrabnya yang juga mengkonsumsi narkoba ya Anda. Artinya memiliki teman akrab pada teman akrabnya ada narkoba sama aja. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan sekolah siswa, keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, sampai pada masyarakat luas. Nah itu dimulai dari lingkungan. Kalau lingkungan kita baik, tanpa narkoba, tanpa minuman keras, tanpa berbahaya belajar, tapi mustahil kan lingkungan hidup dalam sekarang tanpa berikutnya ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sudah diiman. Lingkungan keluarga dan sekolah yang harmonis peduli terbuka untuk perhatian dan tanggung jawab serta kehidupan yang layak. Jangan merokok dan minum minuman keras karena menjadi pintu awal penyalahgunaan narkoba. Jadi ada 10.000 orang. Memang ya, bagus tapi bapak juga tidak boleh. Ya mulai dari hal-hal yang kecil kan, misalnya kan orang-orang yang kecanduan narkoba ini mulai dari hisap rokok kan, hisap rokok, kemudian lagi itu hisap lem. Selamat menghisap paralon. Ganja, termasuk jenis zat adiktif juga. Berani berkata tidak, say no. Pernah nggak tidak Anda mendengar tidak narkotika ini nyaman dibalik jeruji besi? Tidak pernah. Nyaman dong, ya di bagian nyaman juga. Terpidana narkotika pastilah ada satu-satu yang juga nyaman dibalik jeruji besi. Penjara yang semestinya membuat mereka jerah malah menjadi tempat paling aman untuk menghindari terlarang. Nanti kan maksudnya kalau seandainya di luar waktu bebas dulu dia bebas memakai dan transaksi narkoba, mungkin tidak yang terjadi besi itu dia terhindar semua dari ya misalnya transaksi apa pokoknya jadi tempat paling aman lah untuk mengendalikan. Ada juga orang yang pada narkotika ini masuk penjara kan, begitu keluar dari penjara menjadi orang narkotika. Ya kalau intinya itu berubah dari diri kita sendiri.
Ini tanggungan kita juga. Tanggungan kita itu banyak. Dua. Kalau seandainya orang tua kita udah rumah nih, belum jadi apa-apa, karena dia masih pengangguran. Kalau ada orang tua, orang yang bilang anak yang utang sama orang tuanya, jangan begitu. Kita mau bayar pakai kas batangan, mau pakai 6 mobil pajero, mau satu mas batangan, satu nafas saja yang dia tadi waktu melahirkan kita, demi Allah tidak terima. Demi Allah tidak membayar satu nafas saja yang dia tadi.